Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menampilkan video tentang konseling keperawatan paliatif. Saya sendiri, Luailiatun Nahdiah, sebagai perawat 1. Saya Dewi Novitasari sebagai perawat 2. Saya Friska Nur Afifah sebagai anak. Saya Eka Hadi Pratama sebagai suami yang tampan dan setia. Saya Imania Dwi Alda sebagai pasien atau istri. Selamat menyaksikan. Pagi ini, waktu menunjukkan pukul 8. Pasien menderita kanker dirawat di Rumah Sakit Merdeka di ruang perawatan ICU. Tiba-tiba suhu badannya naik, mual, muntah, dan kepalanya terasa sangat sakit. Memang 3 hari belakangan ini, Nyonya I merasa tidak enak badan. Bahkan sejak 3 bulan terakhir, ia mengalami diare yang tak berhenti dan berat badannya berangsur-angsur mengalami penurunan. Perawat 1 dan 2 datang ke ruang perawatan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Mbak, Yesus. Perkenalkan, nama saya perawat Nadia. Dan saya perawat Dewi. Permisi ya Bu. Ya, Mbak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Imania. Betul. Alamatnya mana ya Bu? Alamatnya Jalan Pemanaan, Kabupaten Babatan Ponorogo Sus. Baik Ibu, jadi begini, kami berdua yang akan bertugas merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah sudah merasa baikan? Alhamdulillah Sus sudah agak mendingan. Alhamdulillah sudah bisa bergerak, sudah bisa mengobrol, dan sudah tenang, Sus. Lalu apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa malu dengan keadaan saya Sus. Saya merasa sangat sedih. Kenapa Tuhan tidak adil dengan saya? Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Kenapa semua ini harus terjadi kepada saya, Sus? Tenang, Bu. Percayakan semua pada perawat dan dokter. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tenang Bu, sekarang waktunya Ibu untuk menjadi diri Ibu yang lebih baik lagi. Semua akan baik-baik saja jika Ibu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Percayakan semuanya kepada Allah ya Bu. Semua akan baik-baik saja. Saya masih merasa sangat sedih, Sus. Kondisi Ibu sekarang sangatlah lemah. Ibu tenangkan diri dulu. Semua sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah. Di balik ini semua, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat Ibu. Hanya orang-orang yang disayanginya yang diberikan cobaan seperti ini. Allah tidak akan memberikan cobaan dari batas kemampuan hambanya. Saya merasa tidak berguna lagi, Sus. Saya takut. Saya paham Bu, kita tetap akan mengusahakan yang sebaik mungkin untuk kesembuhan Ibu. Apakah saya masih bisa bertahan? Bu, hidup dan mati sudah diatur sama Allah. Percayakan, hidup Ibu dengan kehendak Allah. Yang seharusnya Ibu lakukan sekarang adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jika Ibu menjalani perawatan, insya Allah kondisi Ibu akan kuat dan gejala yang Ibu rasakan dapat berkurang. Kita harus tetap semangat ya Bu. Nah, Bu, kita harus tetap semangat. Bapak akan selalu teman-temani Ibu di setiap harinya, karena Ibu adalah kasih sayang Bapak. Iya Bu, kita harus tetap semangat Bu. Kita selalu bersama Ibu. Semangat untuk kesembuhan Ibu. Baik, Sus. Saya akan menjalankan perawatan sesuai dengan saran dokter. Saya mohon pertahankan hidup saya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk keadaan Ibu. Lebih baik sekarang Ibu berpikir positif untuk hidup Ibu yang lebih baik lagi. Baik, Sus. Saya akan menjalani perawatan sesuai perintah suster. Tapi kenapa saya masih gelisah ya, Sus? Bu,
ibu kan beragama Islam. Cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat, dan jika sedang jenuh berzikir agar hati dan pikiran ibu tenang. Serahkan kepada Allah ya Bu. Bagaimana saya mau sholat sus, sedangkan mau mengambil air saja saya lemah sus. Sholat tidak harus mengambil air wudhu Bu, apalagi ibu sedang sakit. Ibu bisa bertayamum menggunakan debu yang ada di dinding yang di samping ibu. Lalu ibu sholat dengan posisi berbaring di tempat tidur. Baik sus, saya akan melakukan sholatnya. Mungkin Bapak bisa melakukan sholat bersama-sama. Bisa sus. Saya masih tidak menerima keadaan saya sus. Ibu harus sabar, selalu berdoa dan beribadah. Semoga cepat diberikan kesembuhan ya Bu. Ya sus. Pak, Mbak, selalu berdoa dan beribadah. Semoga ibu cepat diberikan kesembuhan. Baik, Baik sus. Saya akan melakukan apapun demi kesembuhan istri saya sus. Jika ibu mengalami gelisah, cemas, ibunya ditenangkan. Selalu di samping ibu, berikan support kepada ibu agar tersemangat. Baik, Baik sus, saya akan selalu mensupport istri saya dan saya akan selalu menemani istri saya kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Pak, apakah Bapak ada kepentingan pagi hari ini? Tidak ada sus, ada apa ya? Ini Pak, bisakah Bapak ikut ke ruang perawat? Ada yang ingin saya sampaikan Pak. Baik sus. Suami dan anak pasien mengikuti perawat ke ruangan perawat. Bagaimana sus? Jadi begini Pak, seperti yang Bapak dan Mbak ketahui bahwa Ibu menderita kanker. Dan sel-sel kanker sudah menjalar ke seluruh tubuh, kemungkinan untuk sembuh kecil. Jadi perawatan yang dapat kami berikan yaitu perawatan paliatif untuk kesembuhan Ibu ya Pak. Baik sus. Jadi ibu saya tidak bisa sembuh ya sus? Kemungkinan sembuh sangat kecil Mbak, kata dokter. Lalu apakah kanker yang diderita ibu saya itu dapat berakibat kematian sus? Nah, tidak boleh begitu. Kita harus sama-sama mensupport untuk kesembuhan ibu. Iya Pak. Betul Mbak, kata Bapak tadi. Kita harus berusaha, berdoa dan semangat untuk kesembuhan ibu. Kematian sejatinya berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa Mbak. Kita harus selalu berdoa dan berusaha ya. Iya sus. Lalu kita harus bagaimana ya sus? Kita harus memperhatikan perubahan-perubahan kesehatan ibu ya Pak. Perubahan-perubahannya itu seperti apa ya sus? Perubahan seperti pola nafas yaitu sesak nafas, ibu mengalami cemas atau gelisah, dan perubahan kesadaran atau kadang-kadang ibu hilang kesadaran gitu. Iya sus. Bapak dan Mbak harus tetap semangat, berdoa dan optimis untuk kesembuhan ibu ya. Dukungan psikologi sangat membantu untuk pengobatan ibu. Jangan biarkan ibu sendirian, ajak ibu berbicara, dan jangan lupa ajak ibu untuk beribadah ya. Terima kasih sus atas penjelasannya. Kami mohon bantuannya untuk kesembuhan istri saya. Karena saya sangat sayang sekali kepada istri saya sus. Saya nggak ingin kehilangan istri saya sus. Jadi sekali lagi mohon bantuannya. Iya Pak, saya mengerti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan ibu ya Pak. Baik sus. Terima kasih sus. Iya, Bapak boleh ke ruangan ibu sambil menemani ibu ya Pak. Ya sus. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video roleplay yang berjudul Konseling Paliatif dari kami kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.